Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 11 April 2023. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena kemurahan dan kasih-Nya kita terus dapat melakukan bagian kita untuk dapat memuliakan nama-Nya. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk dapat berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu akan hadirat dan juga setiap penyertaan yang daripada Tuhan yang begitu nyata kami rasakan. Kami bersyukur kalau Engkau yang berfirman bagi setiap kami. Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami. Berikan kami pengertian dan ajar kami, sehingga kami menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mau belajar dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, yang intervensi di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melakukan tepat seperti apa yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Firman Allah tidak dapat dibinasakan. Firman Allah hari ini tertulis di dalam Yeremia 36 ayat 1 sampai 4 dan ayat 27 sampai 32. Nah saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Yeremia 36. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Kita lanjut ayat yang ke-27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula yang ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Raja Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam.
Aku akan menghukum keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, bagaimana ketidaktaatan umat Tuhan akan berdampak bagi seluruh rakyat. Mari kita perhatikan tindakan Raja Yoyakim yang berdampak buruk bagi seluruh bangsa. Sesudah Raja membakar gulungan yang berisi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia, yang mengatakan bahwa mengambil gulungan yang ditulis di dalamnya dan yang dibakar oleh Yoyakim, maka tindakan yang dilakukan oleh Yeremia untuk kembali dapat menuliskannya. Saudara-saudaraku, tindakan raja saat membakar gulungan kitab ini adalah tindakan yang bodoh. Akibat dari tindakan bodoh itu, Tuhan semakin menyatakan ketegasannya, dan hukuman Tuhan semakin bertambah bagi Yoyakim. Yoyakim tidak memiliki keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Saudara-saudaraku, firman Tuhan memang terkadang seperti pedang bermata dua, mengiris dengan tajam bagi para pendengarnya, terutama kepada mereka yang hidupnya tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sungguh berdampak bagi kita, baik bagi pertobatan ataupun memberikan perlawanan. Saudara-saudaraku, bangsa Yehuda sangat berdosa melawan Allah. Hal ini adalah dosa kesesatan dan dosa pemberontakan. Dan kita juga sedang hidup di zaman seperti itu. Saudara-saudaraku, hari-hari ini banyak orang-orang tertentu yang berupaya untuk melenyapkan firman Tuhan. Bahkan yang mengatakan firman Tuhan mengandung kesalahan sehingga tidak bisa dipercaya. Manusia bisa saja menolak firman Tuhan, tetapi manusia tidak bisa membinasakannya. Saudara-saudaraku, melalui setiap apa yang sudah kita dengar barusan, kita belajar sebagai orang percaya untuk dapat memutuskan hidup bagi Allah dan bersedia mendukung kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada orang yang berusaha untuk menentang dan menolaknya. Melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar dan kita diingatkan agar tetap bersikap benar, dan kita boleh sungguh-sungguh mendukung bahkan mentaati firman Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita waspada untuk tidak jatuh seperti kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Kita boleh dengan lemah lembut mendengar, menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun yang kita baca langsung dari Alkitab. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita dengan hati yang taat untuk memiliki respon kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan sepertinya keras bagi hidup kita, tetapi firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak yang kita wajib untuk lakukan. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati kita untuk tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu.
Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Engkau yang menuntun kami setiap hari melalui firman-Mu. Kami tidak mau mengeraskan hati ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Engkau yang mengubah pikiran dan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut. Firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Firman Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.